dongeng Tiongkok itu ada naga bertanduk tujuh. Kok di dalam Bible itu ada naga bertanduk tujuh? Apakah di dalam Bible itu mengambil dari buku dari Tiongkok kan gitu? Naga bertanduk tujuh. Apakah seperti itu? Ayo jawab. Lari ke Bible itu kan, jangan lari-lari ke Bible dulu. Ini lompat sana, lompat sini. Udah dijawab, udah tinggal jawab lagi aja pertanyaan gua kan gitu. Jadi gini bro, kalau memahami Alkitab itu kan kita nggak bisa memahami secara ini kan. Di Alkitab itu kan ada arti-arti yang perlu kita pelajari. Ada arti alegoris, ada peribahasa, ada perumpamaan. Jadi kalau kita nanti contohnya naga, oh naga, padahal dalam arti di sana kan naga itu apa? Itu kan tapi kan Bang Abang dah. kalau pemahaman orang itu naga sesuai dengan pola pikir dia, ya saya nggak salahkan dia karena pemikiran dia itu kan dianggap di dalam Alkitab itu naga. Jadi padahal contoh nih kayak pesundal-pesundal. Kalau orang nggak ngerti Alkitab, ya mungkin dia pikir pesundal-pesundal itu orang-orang perempuan jalang kan gitu kan. Padahal kan ada arti ayat tersendiri di Alkitab itu bahwa pesundal-pesundal itu orang yang menyembah berhala kan gitu kan. Jadi memahami Alkitab itu tidak bisa artinya seenaknya pikiran kita. Makanya kita harus tahu dulu apa sih arti kata itu kan gitu kan. Contoh bagaimana di Matius 10:34 Yesus membawa pedang. Ya tapi kalau orang yang nggak ngerti, orang awam dulu ya pasti wah ngeri banget. Ternyata Yesus juga membawa pedang kan gitu kan. Jadi semua harus dilihat dulu ininya pengertian. Silakan Bang Juma, abangku. Iya baik. Sabar Bang. Ya dari aku tadi sebentar, aku izin turun dulu dah. Saya mau lanjut kerja saya. Mohon maaf ya, terima kasih ya semuanya ya. Teman-teman Oten pasti memang sangat takut sama Bang Suma gitu ya. Wajar lah itu kok lari terbirit-birit. Padahal kalau berbicara tentang kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi ini sudah sangat jelas tahun 1963 di Yordania seorang arkeolog menemukan itu. Jadi tidak ada kemudian di dalam Al-Quran itu cerita dongeng, nggak ada. Semua bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan pada masa sahabat, para sahabat kemudian pernah mengunjungi tempat ini. Nah, ini yang tidak diketahui. Sebenarnya mereka tahu. Mereka tahu, cuman karena mereka ini adalah penyesat, mereka mencoba untuk mencari celah di Al-Quran, tapi tidak akan pernah mungkin ditemukan. Silakan saudara Kristen cari kebenaran secara sains akan kisah Ashabul Kahfi ini di dalam Al-Quran. Pasti saudara-saudara akan menemukan itu. Arkeolog Yordania sudah menemukan di tahun 1963. Itu di daerah Ar-Raheb di Yordania. Itu jelas sekali. Ada data itu, arkeolog menemukannya. Jadi mau kayak mana lagi dipungkiri kalau sebuah cerita, kisah yang disampaikan oleh Al-Quran ditemukan zaman sekarang keberadaannya. Mau lari kemana kita? Kita mau mengatakan Al-Quran ini mau seperti apa? Kalau ternyata terbukti kebenaran itu, bahkan kuburan yang ada di sana, di dalam goa itu masih ada sampai hari ini. Mau kayak mana lagi coba? Adanya ditemukan 7 pilar batu yang jelas di sana berbentuk lingkaran dan itu ditemukan kemudian dan juga tertera dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ini. Mau kayak mana coba? Makanya orang-orang yang tidak memiliki keilmuan tentang bukti historis akan kebenaran Al-Quran terkait dengan surah Al-Kahfi, ya seperti ini kerjanya, hanya menghujat sana sini, mencari sesuatu ya, yang menurut dia bisa menjatuhkan Al-Quran. Tidak akan ada kekuatan yang bisa menjatuhkan Quran, nggak ada. Kenapa kalian tidak bisa sampai kepada kebenaran Al-Quran? Karena kalian itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Wa makaru wa makarallah. Kalian melakukan tipu daya, tapi ternyata kalian yang makan dari hasil tipuan kalian. Demikian. Coba yang berilmu diangkat naik ke atas. Nih Bang Juma, ada meme bos nih, Waduh.
Ya mungkin harus dikosongkan beberapa komal, host. Reunian sama Bang Juma ini. Ya, gimana Mi? Masih sakit, masih sehat? Udah agak sedikit sehat lah. Tapi Ya. kita dialog lah Bang. Udah lama Iya. aku kangen soalnya. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah mau datang ke Komal yang kecil-kecil Bang ini. Meme suaranya dibesarin Bang Meme. Suaranya Ini kecil. Meme bos kayaknya udah ada perkembangan Bang Juma kayaknya sih menurut saya. Tapi di sini bukan si akan, bukan ya? Bang Abdul sana ya. Enggak Bukan. ada. Saya anggota API Bang Masya Juma. Allah. Tapi juga kita nih. Ya yang Alhamdulillah. masih kecil-kecil yang enggak kelihatan. Iya Bang, ya. Bang, biar Meme Bos aja, Meme Bos silakan sama Bang Juma itu, silakan. Bang Oji, tak jadiin moderator ya. Oke. Iya, silakan. Tema apa yang mau dibahas Saudara Meme? Ya biasa lah. Tuhan Apa tuh? Tuhan. Gimana? Tuhan. Oke, baik. Silakan Anda mulai bernarasi. Topiknya itu suara saya Kecil suaranya, izin, mohon maaf. Diperbaiki dulu suaranya, Bang. Oh ya, Bagus ini tadi. gimana? Nah, ini udah cocok. Silakan dilanjut. Topiknya itu kita sinkronkan antara iman dan akal aja ya, logika ya. Oke, baik. Oke. Bang Juma mau opening atau saya duluan? Silakan. Dirimu Oke. duluan, biar saya ikut nanti. Oke lah, terima kasih atas waktunya ya. Ya, jadi topik pembahasan ini berkaitan tentang iman dan juga dikomparasikan dengan akal ataupun logika ya. Karena memang manusia itu untuk menjadi manusia yang benar itu memang harus mempergunakan akalnya. Kalau manusia tidak mempergunakan akalnya, selalu mengedepankan ego, maka saya katakan ego itu selalu bertentangan dengan akal. Ego ini adalah salah satu sifat setan yang selalu melawan akal manusia. Akal manusia itu menginginkan yang terbaik untuk manusia, tetapi ego adalah menginginkan manusia itu untuk menjadi hancur. Maka saya mengajak teman-teman di sini, ayo kita memahami sebuah kitab suci itu, kita harus menggunakan akal dan juga iman. Tetapi jangan lupa harus diperbaiki kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir berkaitan tentang apa? Perbaiki kerangka berpikir yang disampaikan oleh penulis-penulis zaman dulu itu di dalam kitab-kitab mereka. Nah, saya mungkin akan mengkomparasikan salah satu sebuah klaim teologis yang ada di dalam Alkitab, bahwasan memahami Tuhan itu memang harus menggunakan akal. Bagaimana menggunakan akal? Karena memang Tuhan itu harus bisa menunjukkan kemahakuasaannya kepada manusia, supaya manusia itu yakin bahwasan Tuhan itu benar-benar ada. Nah, inilah salah satu akal itu. Akal itu adalah salah satu bentuk pembuktian. Akal inilah mengorek-ngorek tentang pembuktian. Itu adalah akal. Tetapi kalau ego itu mengabaikan semua pembuktian, tetapi mengedepankan kesombongan. Nah, di dalam Alkitab saya menemukan bahwasan Alkitab selalu mengedepankan akal, tidak menggunakan ego. Jadi Alkitab itu mencatat tentang Tuhan itu benar-benar nyata, konkret, dan benar-benar ada, dan itu bukan hasil rekayasa manusia. Nah, untuk sementara itu saja dulu. Silakan Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas ruang yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika saya mengambil alih ya, karena saya diundang ke atas. Yang mana tak ada narasumber dari Islam yang lain, mungkin kita bisa gantian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Dengan apa?
dengan kelebihan yang sempurna. Kelebihan yang dimaksud di sini adalah adanya pengetahuan, adanya akal sehat yang kemudian Allah limpahkan kepada anak keturunan Adam. Sehingga Al-Quran memberikan sinyalemen yang sangat kuat bahwa kesempurnaan manusia itu ketika mereka mendudukkan diri mereka sebagai makhluk yang mampu berkarya berdasarkan atas akal mereka. Wa sakhkhara lakumul laili wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharat bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Jadi selalu memerintahkan bahwa tanda-tanda yang Tuhan berikan di alam semesta ini, itu Tuhan katakan pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi akal selalu menjadi tolak ukur, akal menjadi sebagai sandaran, akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran. Tidak sedikit kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa akal merupakan sarana untuk memahami kebenaran mutlak dari pencipta langit dan bumi. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, kita pahami bahwa di Islam itu akal dapat memiliki fungsi yang maksimal, maka akal ini kemudian diperlukan pemandu atau pembimbing. Nah di dalam Islam yang menjadi pemandu akal, yang menjadi pembimbing akal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi saya katakan, di dalam Islam yang menjadi pemandu dan pembimbing akal itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa adanya bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akal menjadi tidak berfungsi. Itu jelas. Akal kemudian tidak berfungsi ketika kemudian jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah. Makanya saya berani mengatakan bahwa tidak akan mungkin dalam waktu yang bersamaan seorang Kristen membahas Bible waktu bersamaan dia juga berakal. Kita buktikan. Saya akan berdiskusi dengan saudara Mei Bos. Hari ini kita akan buktikan bahwa ketika membahas Bible, saudara Mei pasti melepaskan akalnya. Demikian, silakan. Ayo Meme, silakan dibuka mic-nya. Tadi noise Meme. Ayo dibuka. Ini udah kedengaran. Lanjut. Oke, jadi sebelum saya bernarasi, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin bernarasi terlebih dahulu ya. Saya ingin melihat secara realitas bahwasan Kristen ataupun Islam ini mengenal Tuhan itu dari tulisan orang-orang terdahulu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang tuh begini ya. Tulisan-tulisan orang-orang zaman dulu itu dijadikan sebagai ajang perdebatan di dalam dunia yang sudah modern sekarang. Jadi zaman modern ini, orang yang sudah berpikiran itu sudah di atas langit, kembali ke zaman batu lagi, memperdebatkan tentang tulisan-tulisan orang zaman dulu. Lalu ketika si A bertanya kepada si B menjawab dengan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tetapi secara realitas bahwasan si B ini menjawab belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penulis. Nah ini yang menjadi persoalan terbesar ini, bahwasan manusia sekarang itu mencoba untuk menjawab tulisan-tulisan orang-orang zaman dulu. Nah sekarang saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Bang Juma mengatakan bahwasan Al-Quran itu lah membimbing akal manusia. Artinya akal-akal manusia ini menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan. Nah sekarang saya bertanya kepada Bang Juma, ketika Al-Quran, ketika akal manusia itu menjadikan Al-Quran sebagai landasan, lalu Al-Quran itu menjelaskan tentang Tuhan, bagaimana cara Al-Quran ini menjelaskan kepada manusia itu tentang Tuhan? Silakan. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan tentang pencipta langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru kepada seluruh umat manusia tentang Tuhan. Apa Tuhan itu? Qul huwallahu ahad.
bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha Esa. Dia Maha Esa, tunggal untuk selama-lamanya, sendiri, tak ada sekutu baginya, tak ada Tuhan-Tuhanan lain di sampingnya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran tentang Tuhan. Allahus Samad, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu berasal dari dirinya. Tak ada satu ciptaan di atas muka bumi ini yang tidak keluar bersumber dari dirinya. Allahus Samad. Ini yang diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quran, bahwa Tuhan itu satu-satunya, dan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini bersumber dari dirinya, tak ada sumber lain. Lam yalid wa lam yulad, dan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga tidak memiliki kemudian Tuhan-Tuhanan turunan, tidak memiliki silsilah, tidak memiliki paman, tante, bibi, opung dan seterusnya. Itulah yang disebut Tuhan. Tidak berkembang biak, tidak bertumbuh selayaknya makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, sehingga tidak ada anak Tuhan, tidak ada ibu Tuhan, tidak ada paman Tuhan, tidak ada tetangga Tuhan dan seterusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan esensi pencipta langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dirinya. Dia yang maha tinggi satu-satunya, dia yang maha perkasa satu-satunya, dia yang maha kuasa satu-satunya, dia yang maha besar satu-satunya. Tak ada yang lain yang setara dengannya. Jangankan setara, untuk menyamai dirinya saja tidak mampu, karena dialah yang ahad, ehad, satu-satunya, kemudian pencipta langit dan bumi. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Apa hubungannya dengan akal? Jika penguasa pencipta langit dan bumi ini ada dua, logika sederhananya, jika presiden negara Republik Indonesia ini ada dua, apa yang terjadi dengan Indonesia? Yang satu menginginkan memisahkan Indonesia dengan Papua, yang satunya tidak mengizinkan. Yang satu mengizinkan Kalimantan berpisah dari Indonesia, presiden yang lain tidak mengizinkan. Apa yang terjadi? Kekacauan terjadi di mana-mana. Apalagi pencipta langit dan bumi akan masing-masing mengklaim, ini aku yang menciptakan, yang ini aku ingin cabut nyawanya, yang ini tidak. Ini sudah selesai. Enggak, ini belum selesai, ini harus diperpanjang usianya. Apa yang terjadi? Maka tentu harus ada Tuhan senior, ada Tuhan junior. Itu tidak rasional, alias irrasional, tidak ada keseimbangan. Makanya pola akal dan iman itu harus setara, harus satu koridor, tidak bisa mereka terpisah. Jadi harus nomor satu, harus satu, nggak boleh yang lain, nggak boleh dua. Tuhan itu nggak boleh, harus satu. Presiden itu harus satu, nggak bisa dua, nggak bisa tiga, harus satu. Ya, karena kalau presiden ada dua, ada tiga, maka itu akan kacau nantinya. Begitu juga dengan pencipta langit dan bumi, wajib hukumnya satu. Inilah yang dikatakan Al-Quran sejalan dengan akal budi. Demikian. Ayo Meme Bos, silakan Meme Bos. Oke, sudah selesai tepuk tangannya. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran ya? Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Iya, saya menyimak sebuah narasi dari Bang Juma. Beliau mengatakan bahwasan akal itu dibimbing oleh Al-Quran. Lalu akal itu mengenal Tuhan itu Maha Kuasa itu sudah pasti dari Al-Quran. Karena Bang Juma mengklaim bahwasan akal manusia ini dibimbing oleh sebuah buku. Mungkin hari inilah saya baru mendengarkan narasi daripada apologet ataupun orang-orang yang berintelektual bahwasan akal manusia itu dibimbing oleh buku. Nah, artinya akal ini mendapatkan arahan dari buku yang disebut dengan Al-Quran ini, bahwasan Tuhan itu Maha Kuasa. Nah, ketika akal ini sudah mendapatkan informasi dari buku bahwasan Tuhan ini Maha Kuasa, kemahakuasaan yang tertulis di dalam buku tersebut apa yang sudah bisa dibuktikan secara langsung? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi secara logika, segala sesuatu yang menjadi aturan, segala sesuatu yang menjadi tuntunan, segala sesuatu yang menjadi peraturan, segala sesuatu yang menjadi hukum-hukum, tata tertib, dan seterusnya, itu wajib hukumnya tertulis.
sebagai buku panduan. Bagaimana kemudian negara Indonesia ini bisa berjalan ketika undang-undangnya tidak tertulis? Bagaimana sebuah sistem kemudian bisa berjalan kalau tidak ada buku panduan? Orang membeli motor, orang beli kulkas misalnya, ya skala kecil aja, orang membeli kulkas, tidak punya buku panduan, tidak tahu fungsi kulkas, dibeli, bawa pulang ke rumah, tak taunya dia nggak tahu kalau kulkas itu untuk pendingin, untuk mengawetkan makanan. Apa yang terjadi? Karena tidak punya buku panduan, kulkasnya dijadikan sebagai lemari pakaian. Jadi kehidupan manusia butuh buku panduan. Orang beli mobil, ada buku panduan. Beli motor, ada buku panduan. Untuk apa? Untuk menyelaraskan. Itu rasio. Rasio artinya keseimbangan. Kalau tidak seimbang namanya irasional. Tidak seimbang artinya tidak masuk akal. Maka sebuah buku yang menjadi kitab yang dianggap suci harus menjadi penyeimbang di dalam semua aspek kehidupan manusia. Berbicara mengenai ekonomi harus ada keseimbangan. Dari mana keseimbangan itu didapatkan? Dari buku tersebut. Berbicara mengenai politik harus ada keseimbangan. Dari mana keseimbangan itu didapatkan? Dari buku tersebut. Apapun itu. Maka skala prioritas buku panduan yang harus menjadi acuan di dalam kehidupan beragama. Itu yang perlu saudara pahami. Begitu juga bernegara. Bernegara harus punya buku panduan, harus punya hukum-hukum tertulis, harus punya undang-undang tertulis untuk menjadi koridor, menjadi filter untuk membedakan antara mana yang baik, mana yang benar. Kalau buku panduannya keliru, buku panduannya salah, buku panduannya kemudian bermasalah, yakin dan percaya negara tersebut bermasalah. Kalau sebuah kitab dianggap suci bermasalah, ada kasus di dalamnya yang salah sedikit, tidak sesuai dengan akal, berarti percaya agama tersebut tidak rasional. Kalau sebuah agama tidak rasional, berarti tidak ada keseimbangan. Kalau sudah tidak ada keseimbangan, maka muncul ketimpangan. Kalau muncul ketimpangan, maka akan ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, maka apa yang terjadi? Dampak negatif yang menjadi akibatnya. Seperti itu, Bung. Silakan. Oke, saya lanjutkan lagi. Suara saya dengar ya? Saya lanjutkan ya. Saya ingin bertanya singkat. Buku itu diciptakan oleh akal, ataukah akal itu yang menciptakan buku? Silakan. Oke, baik. Ini pertanyaan sangat benar, sangat baik. Buku atau kitab suci itu tidak diciptakan oleh akal. Akal itu level terendah dibandingkan kemudian yang menciptakan akal. Makanya ukuran kebenaran sebuah kitab harus di atas dimensi akal manusia. Artinya apa? Ketika ada suplemen pengetahuan, instruksi, perintah, aturan, ketetapan, hukum-hukum yang mencuat di dalam sebuah buku, maka aturan atau aspek apapun yang mencuat di buku itu harus jalan dengan akal manusia. Kok bisa kayak begitu? Yes, karena yang memiliki kalam, perintah, firman di dalamnya adalah Dia yang Maha Mengetahui. Bagaimana mungkin kemudian sebuah buku dikatakan manusia itu dicipta dari setitis air mani, kemudian dia berubah menjadi seperti alaka, seperti lintah, sementara pengetahuan manusia berbeda dengan konsep itu. Berarti manusia yang menemukan alat-alat untuk melihat isi kandungan wanita ketika dia mulai membuah janin dalam kandungannya, itu lebih pintar daripada yang berfirman dalam buku itu. Maka buku itu harus lebih dulu menemukan kebenaran-kebenaran yang akan ditemukan oleh manusia berikutnya. Artinya dia benar-benar Maha Mengetahui, manusia baru diberi petunjuk kemudian. Tapi sebaliknya, jika kemudian ilmu modern, ilmu yang sudah manusia temukan kemudian sudah canggih pengetahuan, lalu kemudian yang terurai dengan ilmu pengetahuan dalam hal ini sains tentang embrio, lebih benar, lebih valid daripada isi sebuah buku yang mengatakan manusia dibentuk layaknya keju,
maka yakin dan percaya isi buku itu bukan dari Dia yang maha mengetahui. Yang namanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, pasti maha mengetahui. Maka ilmu yang tertuang di dalam penelitian dan temuan umat manusia yang diberi akal tertinggi tadi, sebagai makhluk yang sempurna, harus selaras dengan buku panduannya. Kalau tidak selaras, berarti buku ini bukan dari pencipta yang maha sempurna, tapi hanya sebuah catatan-catatan yang ditorehkan entah dari mana datangnya. Demikian. Oke, luar biasa ya. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya. Saya mungkin sedikit berbeda pendapat dengan Bang Juma. Beliau mengatakan bahwasan buku panduan itu membimbing akal manusia. Nah, kita lihat historis ya. Historis tidak pernah menjelaskan bahwasan buku itu lebih dulu daripada akal manusia. Tetapi manusia itu duluan daripada buku. Artinya manusia itu memiliki akal, berarti akal itu ada terlebih dahulu daripada buku. Nah, kita lihat historis lagi. Historis itu bahwasan buku itu diciptakan oleh manusia. Contohnya begini ya, analogi ya. Kita kembali kepada historis Al-Quran. Al-Quran itu kan sebuah klaim, yaitu Muhammad masuk ke dalam gua, dia keluar, lalu dia menyampaikan secara lisan, lalu dicatat oleh sahabat-sahabatnya. Berarti ini kan dibuat oleh manusia. Artinya buku panduan ini dikendalikan oleh akal manusia. Berarti kita tidak bisa menjadikan buku panduan ini sebagai untuk mengendalikan akal manusia. Ini satu keliru yang sangat besar. Saya ulang sekali lagi teman-teman biar paham ya. Buku panduan yang disebut dengan Al-Quran, saya tidak usah mengatakan buku, saya mengatakan Al-Quran aja. Al-Quran itu dijadikan sebagai buku panduan itu diciptakan oleh manusia. Lalu mereka menciptakan ini menggunakan apa? Kalau mereka tidak punya akal, tidak mungkin buku itu bisa jadi. Mereka menggunakan akal, maka ketika Muhammad menyampaikan narasi secara lisan, lalu mereka menggunakan akal mereka, bagaimana kita cara mencatat ini? Kita harus menggunakan apa? Oh, mungkin kita harus menggunakan pelepah kurma. Oke, kita ambil. Ini akal difungsikan supaya ini terrealisasi. Artinya, buku panduan yang dibuat oleh manusia ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk untuk memandu akal. Itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua lagi ya, Bang Juma sudah masuk ke ranah sains ini. Nah, kalau membahas tentang sains ya, artinya ilmu pengetahuan zaman sekarang ya, karena orang-orang zaman dulu itu mereka menggunakan teori. Mereka tuh selalu berteori, tetapi zaman sekarang ini orang lebih menggunakan teori dan juga menggunakan peralatan-peralatan canggih. Contoh, ketika mereka ingin melakukan penelitian terhadap bumi, mereka menggunakan pesawat yang canggih untuk naik ke atas, lalu dari atas mereka meneropong. Artinya mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih, tetapi tidak ketergantungan sama teori. Tetapi orang zaman dulu itu selalu menggunakan teori. Nah, untuk sementara itu saya dulu. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai akal kaitan dengan kitab suci, maka dalam hal ini Al-Quran pasti akan unggul di atas semua kitab. Kenapa? Karena yang pertama, akal adalah sesuatu yang menjadi syarat mutlak untuk mengetahui segala sesuatu. Mempelajari ilmu pengetahuan harus diawali dengan akal. Maka dimensi sentuhan akal kepada Al-Quran harus sejalan. Yang kedua, akal dan Al-Quran ini adalah sarana untuk memahami sebuah kebenaran. Ada banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun afala ta'qilun afala ta'qilun." Tidakkah kamu mengerti
Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca buku, kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti? Ini yang Al-Quran kemudian katakan. Lalu Al-Quran juga selain daripada sarana untuk memahami sebuah kebenaran, akal di situ memiliki potensi peranan yang sangat penting. Selanjutnya adalah akal dan Al-Quran itu sebagai alat untuk berpikir. Jadi di dalam Al-Quran terdapat lebih dari 750 ayat yang menunjukkan dan memerintahkan kemudian agar manusia diminta untuk dapat memikirkan berbagai gejala alam sebagai upaya lebih mengenal kepada Tuhan dengan tanda-tanda yang diberikan. Contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama mimma fahya bihil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahab musakhkhari bain sama wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Selalu Allah mengatakan ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran bagi Allah, bagi orang-orang yang berakal. Jadi Allah mengatakan menciptakan langit dan bumi, membuat malam dan siang silih berganti dan seterusnya. Lalu kemudian Allah turunkan berupa air dari langit, kemudian dihidupkan bumi yang tadinya mati kering, kemudian diberikan keberkahan dalam bermacam-macam binatang, di perkisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Kata Allah, sungguh ini adalah sebuah tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berakal. Jadi tidak mungkin dengan keadaan fenomena alam semesta dicipta oleh seorang manusia yang lahir di kandang binatang, nggak mungkin. Maka akal merangsang manusia untuk mengetahui pola kebenaran tentang Tuhan dan pola kebenaran tentang sebuah buku. Yang selanjutnya, Al-Quran dan akal ini adalah sebagai syarat utama di dalam melakukan sebuah kewajiban atau sebuah beban, yang mana beban ini adalah merupakan sebuah kaidah hukum-hukum dalam sebuah agama. Maka akal dan wahyu harus menjadi taklif utama. Apa itu? Sebagai kunci undang-undang, aturan utama di dalam menentukan sebuah hukum dalam sebuah agama. Nah ini yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan begini. Pena diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balik, dan yang ketiga orang gila sampai ia sadar. Artinya apa? Bahwa segala hukum-hukum yang ditorehkan kemudian dalam sebuah buku harus mengikat siapapun yang ada di dalamnya, siapapun yang menjadi tujuan daripada buku itu diwahyukan kemudian. Dan yang terakhir adalah akal dan kitab suci sebagai alat dan kendali bagi orang-orang yang beriman. Itu sebagai alat dan kendali bagi orang-orang beriman sebagai pencegah. Jadi akal berfungsi sebagai pencegah, dalam artian bahwa akal manusia itu fungsinya tidak kemudian mengikuti nafsu. Jadi akal ini sebagai pencegah akan liarnya nafsu manusia. Ada orang yang mengajarkan agamanya cukup 1 istri, tapi nafsunya tidak bisa dikendalikan. Hukum yang tertulis dalam bukunya cukup 1 istri, tapi apa implementasi dalam kodratnya sebagai manusia? Bisa terrealisasi, bisa seimbang, bisa selaras? Pasti irasional, pasti tidak seimbang. Cukup 1 istri tapi jajan di mana-mana. Ini yang menyatakan kemudian akal dan wahyu itu harus menjadi pencegah manusia dalam melakukan suatu kemaksiatan. Alhamdulillah, Al-Quran memberikan sinyalemen kuat bahwa laki-laki yang nafsunya tinggi boleh kemudian melakukan pernikahan 1, 2, 3, 4 jika dia bisa berlaku adil. Ini baru kitab suci yang rasional. Kalau ada sebuah buku yang mengebiri kemampuan manusia untuk tidak berkembang, maka buku itu jangan dianggap sebagai buku suci. Pasti itu adalah karangan manusia yang berdasarkan atas nafsu golongan-golongan tertentu. Kalau yang namanya Tuhan maha tahu kalau dia menciptakan laki-laki, dia kodratnya seperti ini. Maha tahu dia menciptakan perempuan, kodratnya seperti ini. Maha tahu semua makhluknya membutuhkan apa yang kemudian dibutuhkan sesuai dengan kodrat masing-masing. Itu baru Tuhan. Dan semua
yang ditorehkan pengetahuan Tuhan harus muncul di sebuah buku yang menjadi panduan dengan kebenaran. Bukan hanya buku ecek-ecek, apatah lagi buku yang tidak dipandang oleh pemeluknya. Sebuah buku dianggap suci jika buku itu dicintai oleh pemeluknya. Sebuah bukti kecintaan pemeluknya terhadap sebuah buku jika pemeluknya menghafalkan, membacanya, menelaahnya, dan seterusnya. Tapi kalau ada sebuah buku ditinggalkan kemudian hanya ditorehkan yang penting-penting aja, percayalah itu tidak ada cinta terhadap buku itu. Kalau sudah ada tidak cinta, berarti di situ tidak ada peran serta daripada pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada manusia, yang mana dia akan cinta kepada kitab yang mana isinya adalah kalam dari dirinya sendiri sebagai penciptanya. Demikian. Luar biasa ya, beri tepuk tangan dulu, ini memang semangat sekali sahabat saya ini, abang saya nih. Beliau ini sudah lama sekali tidak reunian sama saya. Saya lanjutkan lagi ya. Ya. Jadi begini Bang Juma, sebuah kitab suci itu kalau menganjurkan orang itu untuk mengambil istri lebih daripada satu itu adalah salah satu bentuk mengajarkan orang itu untuk berbuat serakah. Tetapi jika memang ada sebuah kitab suci menganjurkan orang itu untuk mengambil istri cukup satu saja, artinya kitab suci itu mengajarkan orang itu untuk berlaku adil terhadap sesama manusia. Makanya dunia ini kenapa diciptakan HAM? HAM itu adalah hak asasi manusia supaya manusia itu mendapatkan keadilan. Kita lihat zaman-zaman dulu ya, zaman-zamannya para nabi dulu itu macam seperti Abraham ataupun Daud ataupun Salomo. Mereka itu mempunyai istri itu banyak sekali. Tetapi di zaman Yesus itu diperbaiki semua. Bahwasan hal yang dilakukan oleh manusia zaman dulu itu harus kalian jadikan sebagai pelajaran. Artinya kitab suci yang disebut dengan Alkitab ini adalah sebuah pelajaran masa lalu berkaitan tentang baik ataupun tidak baik, harus kita telaah di dalam kitab ini. Yang patut dicontohkan itu adalah Alkitab, bukan Al-Quran. Alkitab itu sebuah peristiwa baik dan jahat, itu semuanya terinformasi di dalam kitab suci itu. Maka kita sebagai orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, kita menelaah, kita uraikan, kita lihat, kita gunakan akal kita. Apa sih yang dilakukan oleh zaman dulu, orang-orang zaman dulu? Kok bisa-bisanya dia mengambil istri lebih daripada satu orang sampai dengan 100 orang, ada yang 200 orang, ada yang sampai dengan 1000 orang. Apakah wajar seorang manusia satu orang dia mempunyai istri lebih daripada satu, bahkan sampai 1000 orang? Nah, inilah kita jadikan sebagai pelajaran supaya apa? Supaya kedepannya nanti tidak lagi akan terjadi seperti ini. Kalau masih terjadi seperti ini, maka tidak ada keadilan kepada wanita. Itulah perbedaan Alkitab dengan Al-Quran itu. Bahwasan Alkitab itu umat-umatnya menjadikan itu sebagai bahan pelajaran, tetapi Al-Quran itu menganjurkan orang-orang itu untuk tidak berlaku adil, yaitu menyuruh orang itu mengambil istri lebih daripada satu. Beda. Makanya saudara-saudara, gunakanlah akal, bahwasan kita sebagai manusia yang normal. Ya, kenapa sampai begini? Tolong baca di Matius 13. Itu Anda bisa lebih jelas. Saya tidak usah sebut ayat berapa, tinggal silakan Anda baca. Seperti Tuhan katakan, biarkanlah ilalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Nanti pada waktu hari-harinya, panennya, nanti gandum dibuang, gandum diambil, nanti yang ilalang itu dibuang ke dalam api. Nah, seperti kita manusia begini, sekarang kita hidupkan sama-sama kan? Tapi kita punya pilihan. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 14 ayat 12, banyak jalan yang orang sangka itu lurus, tapi ujungnya maut. Tapi Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia adalah jalan kehidupan itu. Makanya Yesus katakan dalam Matius 15 ayat 14, biarkanlah. Nah, makanya kita biarkan saja. Biarkan mereka mau apa? Biarkanlah orang buta tuntun orang buta. Keduanya akan masuk ke dalam jurang. Gitu. Saya pikir jelas Pak ya? Iya Pak. Iya, karena kita tuh kalau pribadi ini ya Pak, saya seperti janganlah sampai dipermainkan hanya untuk hal-hal tertentu gitu loh, gereja dan pendeta itu gitu. Ya itu kan menurut Bapak. Berarti Bapak tidak percaya dengan Tuhan punya kuasa.
Kita tidak bisa menghakimi. Matius 7 ayat 1 dan 2. Kalau mereka datang, itu kan mereka datang. Mereka mau tipu kah, mau apakah? Nah, kita doa. Karena kan orang Kristen kan percaya bahwa orang benar dalam Yakobus 5 ayat 16 kan, doa orang benar itu besar kuasanya. Ya kalau kita doa, tapi kalau mereka tidak mau percaya, ya tidak akan besar kuasanya. Contoh kita para misionaris turun ke hutan-hutan toh, pertama memberitakan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah orang-orang dalam hutan sudah mengenal firman Tuhan? Kan tidak. Mereka belum mengenal Yesus. Untuk itu kita datang untuk mereka mengenal firman Tuhan itu. Nanti Roh Kudus lah yang jamah mereka. Mereka mau percaya tidak kan, itu kan nanti Tuhan Yesus yang memilih toh. Begitu bro. Nah, dan memang memang kita jangan menghakimi. Kalau orang datang ke gereja minta doa, ya kita terima. Karena kan kita kan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kan Mazmur 35 ayat 7. Betul enggak? Itu Pak Bombong yang mengikat saya gitu kan, walaupun dalam hati saya kenapa ya jadi dipermainkan, karena notabene kan ada kepentingan di situ gitu loh Pak Bombong. Tapi karena ya kita sebagai anak Tuhan Yesus memang tidak boleh menghakimi. Tuh saya tetap pegang itu. Iya, makanya kan mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Ya saya percaya itu. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, siapapun dia itu, kan Tuhan Yesus menyampaikan kita harus melayani gitu. Kan Tuhan Yesus menciptakan manusia kan semua sama, tinggal sekarang imannya. Contoh dia orang Islam, contoh Bapak Pendeta Andi Simon di Kalimantan. Banyak orang Islam yang datang ke situ, dia sembuh karena apa? Karena imannya yang menyembuhkan. Seperti pada waktu Yesus jalan di Lukas 9 itu, Yesus berjalan baru dalam Matius 12 juga. Terus mereka pegang Yesus punya tali itu tuh, tali baju tuh. Tapi kan sembuh toh. Betul nggak? Nah, Yesus bilang apa? Imanmu yang telah menyembuhkan. Yang seorang wanita yang mengalami pendarahan ya. Ya. Itu jadi ya bagi saya itu hak prerogatif Tuhan lah. Cuma kita sebagai orang Kristen, kita melayani saja. Orang datang ke gereja dengan baik, kita menerima dengan hati. Kalau untuk menghakimi, jangan kita menghakimi, itu hak Tuhan. Masa orang datang ke rumah dengan baik-baik baru kita bagi kamu orang jangan sih, tidak boleh ya. Yang salahnya itu kalau kita orang Kristen baru kita tidak melakukan kasih, itu yang salah. Semangat siang. Selamat siang bro. Selamat siang bro. Bagaimana? Kau sudah bikin peperangan lagi di seberang? Apa tuh? Tidak, maksudnya kau sudah bikin akun-akun yang baru-baru lagi kan? Enggak. Biasa. Kau punya channel itu kan? Kau punya channel aneh-aneh saja jadi, aneh-aneh jadi. Apa namanya itu? Apa namanya kalau dari ini ya? Apa namanya kalau kalian macam kalian masuk di situ kan bermain? Apa namanya? Saya lupa lagi. Apa itu? Apa namanya? Kalau namanya apa? Macam Agatha kemarin tuh pura-pura menangis. Apa namanya? Aduh. Apa itu? Dalam bahasa Indonesia apa namanya ya? Aduh, apa yang namanya? Dalam bahasa Yunani planos mungkin. Bukan. Jadi apa dan? Ini benar Juma ini? Iya, ini bukan Zuma, bukan Juna. Saya sendiri nih Pak Bombom. Bukan. Ini Bang Suma ini. Bukan Suma, bukan. Saya mau bertanya tentang 1 Yohanes 2 nomor 6. Bukan Zuma ini, bukan Zuma. Saya lihat dulu, bukan Zuma. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sabar. Ini Zuma kah? Saya. Ini Juma ini. Coba open kamera dulu, sebentar, open kamera dulu. Nggak perlu kan, masa pakai open kamera segala. Open kamera dulu, karena semua suaramu beda bro. Tunggu ya, saya pakai sarung dulu ya.
Ya. Suma, kenapa kau tidak mau diskusi dengan, kalau kau memang Suma, kenapa kau tidak mau diskusi sama saya di YouTube, Suma? Ya ini sudah live di YouTube. Enggak, bukan. Ya, begini. Sebentar. Begini Suma, maksud saya begini. Kalau memang kau Suma asli, ya, kita berdua diskusi di YouTube bagaimana? Oh ini Suma. Oh Tojing Suma ya? Oke, apa kareba Suma? Baik. Oke, sebentar Suma. Nah, Suma, bagaimana kalau kita diskusi di YouTube lebih enak? Di sini aja, ngapain di YouTube? Ini kan saya nggak mau. Saya nggak mau karena nanti kau ambil koin. Saya nggak mau. Oh, enggak. Saya akan sampaikan umat Islam jangan kirim koin. Sudah mulai naik itu. Sudah mulai naik itu, betul kan kita? Pak Bom. Bagaimana? Kita di YouTube saja. Enggak. Apa masalahnya? Saya tidak mau. Kita di YouTube saja. Kita pindah sekarang di Rudy Yohanes. Saya telepon dulu. Sebentar, saya telepon Rudy Yohanes. Kita di YouTube aja. Kenapa bisa? Enggak. Saya nggak mau. Sebentar, yang lain diam. Sebentar. Saya sudah datang di tempatnya. Saya tidak mau di TikTok. Kita di YouTube aja supaya fair, enak. Kenapa bisa? Saya nggak bakalan. Sekarang saya tunggu kau. Saya suruh tim saya kirimkan kamu gift juga. Kita biar. Oh enggak. Jangan takut apa, jangan usah. Oke. Kamu sekarang enggak YouTube. Sekarang saya tunggu kamu di YouTube-nya. Iya, sabar. Jangan. Siapa yang mau hadapi saya di sini? Oke. Teman-teman, perhatikan ya. Saya sudah undang Zuma di YouTube-nya Babel Lidara. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Di sini, kalau saya takut ngapain saya ke sini? Enggak. Ya udah, kalau begitu kita di YouTube. Di YouTube. Pembeli koin, mencari koin. Di YouTube sekarang. Saya tunggu di YouTube. Jangan. Saya sudah masuk di tempatmu ini. Ngapain kau takut? Di YouTube. Dada, dia sudah dapat koin. Saya tunggu Anda di YouTube sekarang ya. Di YouTube. Saya belum apa-apa, Anda sudah dapat koin, sudah lebih 100. Saya tidak mau. Minta maaf ya, Najis Mukalado. Di YouTube. Saya punya YouTube ada. Ayo di Lidara Rebawa. Dada, sorry ya, saya Najis Mukalado terima kalian di TikTok, malas saya. Najis saya Pak Bom. Ya di YouTube ya, sekarang kau ya saya di YouTube ya. Nah. Pak. Jangan. Pak. Saya sudah undang, kemarin dia tipu saya. Dengar, dia tipu saya, dia bilang 2 jam saya tunggu dia di Rudy Yohanes, 2 jam. Minta maaf ya, bukan saya takut. Saya tunggu dia janji sama saya. Bom, kita di Rudy Yohanes. Saya tunggu 2 jam, dia tidak naik. Berarti dia tipu saya. Ya, minta maaf ya, saya tunggu kau. Kalau Bom tidak punya YouTube, saya tutup YouTube saya. Karena saya punya YouTube, saya tidak akan pernah layani Anda di TikTok. Anda pencari koin itu. I don't like. Di YouTube kita supaya netral. Anda punya data, tunjukkan data. Saya juga punya data, tunjukkan data. Kalau di TikTok Anda cuma kasihan dulu, najis. Silakan di YouTube. Saya punya YouTube. Izin Pak Bom. Jadi gini Bang Juma, Anda sudah ditawarkan oleh Pak Bom di YouTube. Kalau Anda tidak ada motivasi untuk mencari koin, maka Anda siap menerima tantangan dari Pak Bom di YouTube. YouTube. Karena betul-betul terjadi motivasi sehingga nanti data Anda bisa diperlihatkan jadi objektif. Tadi malam Anda sudah diskusi dengan orang yang bisa Anda pelitir-pelitir. Kalau sama Bom Anda gak bisa, di YouTube saja. Saya tambahin sedikit Pak Olam. Saya tambahin sedikit Pak Bom. Boleh. Apa? Jadi teman-teman udah kelihatannya. Sebenarnya kalau dia memang mau menjelaskan tentang data dan imannya, nggak perlu kok misalkan di TikTok, ke YouTube harusnya, ya kan? Jadi sudah kelihatan motifnya si Nur Alim ini cuman mau mencari koin, ya. Sebenarnya kalau saya nggak bakalan. Memang dia benar-benar dia imannya kuat, imannya lebih sempurna, harusnya lari ke YouTube, ditawarin Pak Bom segera. Jadi memang mengedukasi dan orang-orang juga ini enggak, dia tetap dia mau ke YouTube di TikTok. Ada motifnya. Apa itu motifnya? Sini Pak Bom. Halo. Ya. Ya, shalom. Oke, Pak Lidara silakan. Shalom. Saya sudah siapkan naik. Kalau di sini modal congor aja dia. Betul, Nur Alim. Ya. Kalau kamu jadi gini ya.
Jadi gini teman-teman ya, saya sudah ketemu, saya sudah ketemu Zuma dan dia mengatakan, dan saya udah buku telepon sama dia waktu itu. Saya bilang, Zuma, saya sudah 2 kali ketemu kau, saya sudah 3 kali ketemu Nandar. Perjanjiannya adalah saya masuk di komalnya. Saya udah 3 kali masuk di komalnya Nandar, 2 kali dengan Zuma. Terus saya bilang, Zuma, saya sudah layani kalian. Saya siap layani kalian di Rudy Yohanes atau di Babelidara di YouTube. Supaya saya bisa menunjukkan data. Kau bertanya saya Alkitab, saya juga bertanya kau hadis. Hadis dan Al-Quran, itu kan enak. Kalau ya, dia Quran bisa, dan hadis. Kalau dia punya data, izin bersuara. Izin bersuara. Diadu. Begitu kalau punya izin bersuara. Ya. Kalau di TikTok janganlah. Halo. Cari duit. Izin bersuara. Ya. Silakan. Sebenarnya tantangan itu 2 lawan 2. Sebentar dulu. Sebenarnya tantangan itu 2 lawan 2. Bom sama aku, Sinandar sama si Zuma. Tapi nggak tahu kenapa. Ya setuju, tapi masalahnya Pak Bom takut. Nggak berani dia di TikTok alasan koin. Saya nggak mau. Nggak ada alasan lah. Ya sudah, nggak apa-apa, sudah. Nggak apa-apa, Le. Itu urusan lain, urusan saya berbeda. Saya mau di YouTube. Ya sudah, itu kan orang malu, saya enggak. Dia membilang sama aku, ayo lah kita hajar mereka. Ya di YouTube. Aduh, dimanapun sama itu Pak Bom. Ya itu kan mau itu kan live toh. apa? Ya, itu live punya prinsip. Saya mau di YouTube. Kecuali kalau saya lari sebentar puasa. Kalau sudah mau dia di YouTube, jangan lagi bilang tutup mata ya. Sekarang. Udah, enggak ada. Silakan live aja di YouTube sekarang. Tutup mata ya. Iya, di YouTube. Ya, sekarang live. Sekarang hubungi, sekarang di YouTube. Sekarang ya. Sekarang. Ya, tapi kita berdua ya. Kata Pak Bom ya, enggak usah berhindar lagi, oke. Iya, oke. Judulnya ketuhanan kan. Ya udah, jangan malu atau aku takut gimana. Ya, udah hubungi dia sekarang di YouTube. Nah, hubungi dia. Hubungin dia. Nggak usah ketawa Pak Bom. Kita 2 lawan 2, bukan 1 lawan 2. Iya. Bila perlu lah ajak mereka. Ya, keluar dulu sudah. Ini kadang debaters ini lain ini. Memang kalau menurut saya Pak Bom dia nggak bakalan mau di YouTube. Loh, saya kan kemarin kan komitmen. Saya nggak mau kalau orang ribut-ribut. Ya. Saya berbeda dengan Rudy Yohanes. Kalau Rudy Yohanes punya paling silakan dia. Saya nggak mau. Saya maunya di YouTube. Iyalah. Saya lain ya. Kalau menurut saya dia datang kemari itu hanya sugesti aja ke pengikutnya ini. Gini, kalau di YouTube kita bisa buka data. Betul. Dia buka data, kita buka data, kita adu Alkitab dengan Al-Qur'annya dia yang mana kitab suci, yang mana kitab dongeng. Betul. Yang mana Tuhan, yang mana hantu. Nah itu terus. Saya setuju Pak, saya setuju. Tapi maksud saya tadi ya, Juma kan kemari ya, nantangin di TikTok. Pak Bom minta di YouTube. Tapi kalau menurut saya, Juma nggak akan berani di YouTube. Memang nggak kemari. Ya udah, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dia mau di YouTube ya. Izin Pak Bom bicara. Kalau Juma berani di YouTube, berarti dia bisa menyangkal perkataan saya sekarang ini. Tapi berdua menghadapi Juma sama Sinandar, berdua dengan Pak Bom dengan sang debaters, atau maksudnya gimana? Diskusi. Jadi saya dengan Rudy Yohanes lawan Zuma dan Nandar tentang ketuhanan. Iya. Tapi kenapa lah Rudy tadi bilang Pak Bom takut? Kenapa menyampaikan kalimat seperti itu? Itu pribadi. Ya itu kan pribadi dia. Biarkan. Enggak, maksud aku, apapun motivasi kita nggak boleh saling di situ gitu kan. Begini Pak Pendeta, kenapa teman-teman semua saya mau ajak Zuma di YouTube? Karena yang pertama, saya orangnya komitmen. Yang pertama, supaya kita diskusi enak bisa diatur di YouTube. YouTube tuh enak, bisa diatur. Tidak bisa ngor-congor. Yang kedua, kita bisa menunjukkan data. Yang ketiga, saya menghindar dari orang-orang yang nanti memfitnah saya. Pak Bom cari koin. Toh? Kalau di YouTube kan terserah orang mau kasih berkat, puji Tuhan. Kita kan selalu bersyukur. Tapi kalau di TikTok itu kan jelas-jelas ya kan.
Dan bagi saya tuh najis bagi begitu. Tapi kalau Rudy Yohanes bicara begitu, itu terserah lah Rudy tuh. Dia kan dia punya mau ya, saya biarkan saja. Ntar ya, saya kasih turun yang lain dulu ya. Sebentar, siapa yang ini ya? Pak Eho saya kasih turun ya. Ntar ya. Hanya modal teriak-teriak. Nggak bisa keluarin data. Nah ini sekarang kita mau pakai penakut kalian data ya. Jadi sebentar, kalau punya otak gini, kalau punya otak sebentar punya data. Sebentar. Nah, lihat babe sabar. Lihat kan, ini kurang ajar kan? Sudah kurang ajar di TikTok kan? Kurang ajar kan? Bagaimana kita mau diskusi soal itu kalau sudah kayak begini? Kurang ajar nggak? Memang kurang ajar. Iya. Karena kau baru tidak ada salam-salam, kau baru tidak ada permisi. Pengacara abal-abal. Karena gini, karena mereka kan cuma modal congor dan modal kekuatan. Jonathan Nanda, terjemahkan dulu apa yang saya ucapkan. Kita uji dulu ini dia. Ya, Twitter ini. Sementara Balidara. Mujair, selamat siang. Terjemahkan Ani Oke Uga. Ini si Mujair memang cuma mau Jonathan Nandar. Ani Oke Uga. Apa yang saya ucapkan Jonathan? Silakan terjemahkan. Ani Oke Uga. Bisa kau? Ani Oke Uga. Mata. Hah? Ani Oke Uga. Apa artinya? Mata apa? Kamu makan kue. Kamu makan kue. Kamu makan kue. Sekarang, kamu makan durian. Nandar kampret. Kamu ini. Pengacara abal-abal. Gimana si Jonathan ini pernah dipertemukan Bu Sophie sama orang Yunani beneran apa bahasa apa itu? Endang Bu Wines, namanya Endang Mujair. Ternyata ketika dia berbahasa Yunani, orang Yunani itu bilang apa? Bu Sophie dia berbicara apa? Saya tidak mengerti. Nah, kau Yonatan. Teman-teman semua diam ya, semua diam dulu ya. Narasi di sini. Sabar sudah. Kamu bernarasi di komandan. Sabar. Aduh. Jangan hina Tuhan kami. Sudah Bu Minep, Bu Minep di mute lu. Sebentar. Jangan mute Nandar. Jangan mute Nandar. Nandar. Iya, Bro. Oke, baik. Selamat siang Nandar. Pak Bom, kenapa takut? Selamat siang Nandar. Oke. Ya, sebentar dulu. Sebentar Nandar, begini Nandar ya. Saya sudah bertemu di Nandar punya channel udah 3 kali. Sekarang bisa nggak Nandar terima tantangan saya? Kita di YouTube-nya Rudy Yohanes atau di Lidara Rewawa punya channel. Bagaimana? Saya jawab oleh Pak Bom yang ganteng. Oke, silakan saudara. Ya, kita di YouTube ya. Di mute dulu ya. Ini ya, yang lain diam. Oke, yang lain diam. Jadi kemarin itu saya sama Lai Rudy sudah sering kali berdiskusi di TikTok ya, mungkin sudah ada 5 kali. Jangan membawa Rudy Yohanes. Saya pertanyaannya kamu dengan saya. Iya. Dengan saya. Makanya dengarkan saya dulu. Ya. Silakan. Saya ngomong. Aduh, ini saya lagi ngomong. Kemudian saya bilang, Lai Rudy, masa saya debat sama Lai Rudy saja? Kali-kali tolong dong sama Pak Bom. Kata Lai Rudy, siap. Kalau enggak begini aja Nandar, saya dengan Bom, kamu dengan Juma. Siap Lai Rudy, gasken. Nah, tadi Lai Rudy bilang sendiri kan, Pak Bom sama Lai Rudy, saya sama Gurunda Juma. Tapi Pak Bomnya nggak berani di TikTok. Mohon maaf dulu ya. Kalau masalah data Pak Bom. Sabar. Saya bicara. Jangan kau memplanning. Bukan tidak berani. Saya tidak akan pernah mulai nih. Sekarang kau berani di YouTube nggak? Ayo kita di YouTube sekarang. Ayo. Iya tuh. Pengen cut aja. Nggak usah muter-muter, berani nggak di YouTube? Pak Bom. Pak Bom sebentar. Gini Pak Bom. Ya Pak Bom. Ya kalau mulut besar begini percuma, nggak bakal. Jadi percuma karena mereka ada. Kalau mau di YouTube kita minta data, kita buktikan mana Tuhan mana hantu. Yang kita buktikan Tuhan mana yang hantu, yang atau begini sudah Nandar.
Nandar begini sudah. Begini Nandar sudah, begini ya sudah. Begini Nandar. Bagaimana? Nanti Pak Bombom. Teman-teman diam dulu ya. Babe diam, Nandar diam dulu, Nandar diam. Saya sabar, Nandar diam dulu. Begini. Sekarang kan saya dengan Babe Lidara ada. Sekarang Nandar mau pilih Suma, pilih siapa? Sekarang kita tutup, sekarang kita di channelnya Babe Lidara. Bagaimana Babe? Setuju? Channel. Oke. Ngapain? Gini Pak Bom, lu kan sekarang live di TikTok. Kenapa lu nggak? Nggak bakalan. Nanti gua kena ban. Ya nanti udah. Gua udah berapa kali di ban sama kalian. Kalian tuh kurang ajar suka ban. Teman-teman tolong tap layar ya. Tap layar bahaya nih. Terus ngapain kamu live di TikTok? Kalau ternyata kamu dasar menjual firman Tuhan. Badan aja gede, mental tempe. Aduh. Badan aja gede, mental tempe. Kalah sama Rudi kau. Congor aja kayak Aduh, coba. Badan aja gede. Jangan kayak pasar, kenapa ya? Masya Allah. Sabar Bu Aisyah diam dulu, Bu Aisyah diam ya. Nanti kita kena rukar. Begini Nandar, ini tawaran saya terakhir. Habis itu saya kasih turun kau. Kau mau bilang saya takut kah tidak? Saya punya YouTube ada dan Babe Lidara. Sekarang detik ini. YouTube saya dan Bang Juma kalau berani kan nggak berani kan? Kau kan yang datang tantang saya. Setan, kau dengar dulu setan. Kau kan tantang. Ajaran kasihnya keluar nih. Ya memang kau setan. Orang gila memang kau. Kau ditanya lagi. Ajaran Paulus keluar. Ajaran Paulus keluar. Kemarin saya diskusi. Sabar. Sebentar diam. Ini. Kemarin kau diskusi dan kau belum jawab pertanyaan saya. Kemarin kan kita berdiskusi tiba-tiba. Oke, sebentar kita berdua. Sabar. Nabi Muhammad. Oke, sekarang kita berdua. Nabi Muhammad dengan Rasul Paulus kemarin kau bilang tuh. Oke, sekarang kau jawab pertanyaan saya dulu. Kemarin kau belum jawab pertanyaan saya. Kau bilang Muhammad adalah roh kebenaran itu. Dengar dulu. Aduh. Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad dalam Yohanes 14 ayat 16 itu bahwa Nabi Muhammad adalah Roh Kudus. Oke? Roh kebenaran itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya kau belum jawab kemarin. Itu masih tergantung di YouTube itu. Kau jelaskan di mana kalau memang Nabi Muhammad ada Roh Kudus yang dijanjikan, ya? Ya, sekarang kau jelaskan sama saya. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya membangkitkan orang mati. Kau tunjukkan satu ayat Nabi Muhammad bisa membangkitkan orang mati. Silakan kau jawab. Karena Roh Kudus itu. Silakan. Gedekan layar saya. Oke. Silakan. Ya, silakan. Ya, gue jelasin. Kau jawab ya. Ya, Muhammad Roh Kudus ya. Oke, silakan. Habis itu saya tanya kau ayat Al-Quran ya. Ntar gue dengarkan dulu, gue lagi jelasin, jangan dipotong lo ya. Iya, lo jelasin. Pertanyaan saya kau bilang Nabi Muhammad adalah Roh Kudus ya? Oke, ya silakan. Quranmu Nandar. Bibir monyong di Al-Quranmu, jangan ke Alkitab. Di Al-Quranmu monyong. Di Al-Quranmu, jangan ke Alkitab. Di Al-Quranmu, jangan di Alkitab. Bu Aisyah diam dulu. Bibir monyong, jangan toh. Bibir monyong di Al-Quranmu, bukan di Alkitab. Monyong di Al-Quranmu, bukan di Alkitab. Kau jelaskan. Bibir monyong. Lihat kan? Disuruh tanya jawab dari Al-Quran malah lari ke Alkitab. Kebiasaan dia begitu. Ya, mau lari-lari ke Alkitab, buka Al-Quranmu. Orang lihat mukanya, tapi tetap jawabannya tetap di Alkitab. Gini Pak Bom, kalau saya sih gini teman-teman. Bu Aisyah, sorry Bu Aisyah, sebentar. Kalau dia mau Zuma sama dia silakan. Jangankan Zuma, nabinya suruh datang ke YouTube. Allahnya Pak, Allahnya. Gak bisa Bu Winef lagi sakit itu, jangan dibawa Bu Winef. Lagi sakit di rumah sakit ya, nggak bisa debat. Wah ini lagi. Aduh, pada takut ini ya.
Kenapa pada takut? Aduh. Tadi ada yang bahas Quran, udah ngomong berapa 1, 2, 3 orang. 3 orang langsung ngomong. Ardiansa baru datang 3 orang langsung ngomong. Kamu jangan berpidato di sini Ardiansa. Kalian rata-rata seperti itu Ibu Aisyah, Ibu Aisyah, minta maaf ya. Gak laku kalian. Sabar aduh, semua diam. Ibu-ibu diam kan, nanti saya kasih turunin loh. Biar saya Ibu-ibu diam dulu. Ini Ardiansa. Ibu-ibu diam ya. Ibu-ibu diam ya. Sebentar. Saya baru datang, saya belum salah. Sabar. Ardiansa diam dulu. Di sini kan saya moderator. Ini Ardiansa, ya. Aduh, Ardiansa turun aja udah. Saya nggak suka kalau orang ribut begini. Turun aja. Nanti saya takut saya kena rumbar. Turun aja dulu. Memang kalau Gini memang aja. saya katakan, kalau memang kalian punya otak dan keberanian, ayo di YouTube. Iya, di YouTube aja. Kita buka Alkitab. Ayo Ardiansa, kita di YouTube. Ardiansa kan suka data toh. Mari Ardiansa, bagaimana Ardiansa? Kita di YouTube saja. Oke, nanti kau dengan Nandar, saya dan Babel Lidara, bagaimana? Ayo.